Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. Dua tahun budaya mudik terhenti karena pandemi. Tahun ini budaya atau kebiasaan kita yang sangat menyenangkan bernama pulang kampung alias mudik pada saat Lebaran itu bisa dilakukan lagi. Tapi Anda bisa membayangkan setelah 2 tahun menahan rindu dengan keluarga dan kemudian tahun ini alhamdulillah bisa dilakukan karena pandemi dianggap sudah bisa diatasi. Itu saya membayangkan bagaimana kerumitannya. Saya mengajak sahabat saya, seorang pengamat kebijakan publik yang sudah menemani kita selama berpuluh-puluh tahun mengamati berbagai kebijakan publik untuk berdiskusi dengan ini. Agus Pambagio, bro. Yes. Makasih ya udah datang ya. Sama-sama, senang juga di sini ngobrol. Studio baru pula. Iya bro. Soalnya di sana terjepit-jepit kita soalnya gitu kan. Oke, keren lah. Iya. Tapi you pulang kampung gak sih? Enggak lah, saya nggak punya kampung kan. Orang tua kan tinggal di sini dan sekarang sudah meninggal. Tapi kalau harus pulang kemana emang kemana? Saya kalau nggak ke Surabaya ke Semarang. Semarang ya. Ya, Jadi orang tua. Jadi ya di Jakarta sih menikmati kesunyian. saya juga bro, ini kayaknya Nggak pulang ke Makassar? nggak pulang. Oh, Ada alasan yang menjadi personal. iya. Sedih gitu ya. Oke, coba tampilkan data kita. Kami menyiapkan data ini. Oke. Prediksi jumlah pemudik Lebaran 2022. Ya, 85,8 juta. betul. Orang yang akan pulang kampung, 14,3 juta diantaranya berasal dari Jabodetabek. Betul. Kalau diperbandingkan pada 2 tahun selama pandemi itu luar biasa ya. Ya, Dari 2020 itu hanya 297 ribu orang. betul. 2021 agak naik 1,5 juta. Tahun 2019 itu malah cuma 18,3 juta ya Total. total. Iya. Total apa namanya itu pemudik ya. Ya. Kenapa tiba-tiba meletup pada tahun 2022 ini? Tentu pertama karena dua tahun libur. Oke. Ya kan, itu pasti orang penuh ketakutan dan euforia. Orang tabungannya ada kalau yang masih bekerja terus kan. Nah kemudian juga banyak moda transportasi baru yang perlu dicoba. Bus bisa tidur, kereta api juga bisa tidur. Kemudian juga yang penting ya sudah lama tidak ketemu saudara. Yang kalau waktu, kan sekarang ini coba lihat pameran mobil kemarin, laku keras. Nah kan kita perlu bawa mobil baru ke daerah lah. Perlu bawa motor baru ke Perlu daerah. pamer lah dikit ya. Ya, kau sukses adalah kau punya mobil baru. Nah gitu, 2 tahun tidak bisa pamer. Iya. Pamer keberhasilan. Iya, keberhasilan. Meskipun itu kredit apa, nggak peduli. Yang penting kita bawa mobil baru. Iya. Nah gitu. Oke, data yang lain. Ini tujuan pemudik Lebaran. Ya, Yang balik ke Jakarta itu 5,9 juta. ya. 7% dari Kurang total. lebih itulah, ya. Ya, dari total pemudik. Yang balik ke kampungnya di Jawa Barat 14,7 juta alias 17%. Jawa Tengah 23,5 juta 28%. Ya. Jawa Timur itu 16,8 juta. Paling besar Jawa Tengah ternyata nih. Betul, karena kan yang hidup di Jakarta, mulai dari teman kawan saudara-saudara kita tukang bakso, segala macam, asalnya kan dari Jawa Tengah. Wonogiri gitu-gitu, Iya, itu iya. yang banyak. Jogja itu cuma 3,9 juta ya. Ya kan dia kecil juga areanya. Iya. Oke, terus itu asal mudik utama terbesar itu Jawa Timur itu 14,6 juta orang. Jabodetabek 14, Jawa Tengah 21. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Prediksi jumlah pemudik berdasarkan moda transportasi. Yang paling besar itu ternyata itu adalah mobil Ya tadi kan, pribadi. kita perlu pamer. Sukses kita selama 2 tahun. Ini bro ini. Iya, baru nih. Masuk di kampung. Kan kemarin pakai motor. Kok pakai Sekarang mobil.
Kalau yang cari jodoh pasti dapat. Nah, Oke, sepeda motor 14,7 juta, bus Iya. 12 juta. Pesawat 9 juta. Oke, nanti kita akan bicara soal itu. Masih ada? Ah, ini dia. Ini daftar kebijakan antisipatif pemerintah untuk mengurai kemacetan. Oke. Bro, tampaknya problem kita itu masih sama untuk setiap peristiwa besar bernama mudik ini. Bernama kemacetan. Kita maju atau kita stagnan? kita sebetulnya maju, tetapi kegagalan KB kita kan juga tinggi. Jadi tambahan penduduk itu bisa sejalan. Oke. Ya, sementara kan jalannya yang dibangun jalan tol, jalan arteri kan tidak bertambah, paling direparasi saja. Nah, jadi kapasitasnya ya akan bertambah karena yang sudah menjadi dewasa dan bisa menyetir, bisa punya ekonomi untuk mudik karena dia merantau makin banyak. Kan orang tua akan tinggal di daerah, yang sudah pensiun kembali ke daerah, anak-anaknya di Jakarta bekerja. Apalagi sekarang model di rumah saja dengan startup, dengan apa bisa hidup. Nah, pulanglah mereka. Setelah 2 tahun tidak pulang misalnya. Jadi sebetulnya ada pertumbuhan jalan, ada pertumbuhan moda, tetapi pertumbuhan manusianya sama dan sebangun. Itu yang membuat kemacetan tetap dan bertambah. Gitu. Saya tidak terlalu yakin dengan argumen seperti itu, Gus. Oke, itu satu masalah. Tapi maksud saya gini, China pada saat tahun baru Cina itu, Ya, di Cina itu pergerakan manusia terbesar di dunia itu. betul. 600 juta lebih manusia yang saya baca, 600 juta lebih manusia yang secara bersamaan pulang kampung di China. Ya. Problem ada, tetapi mereka terus-menerus memperbaiki keadaan. Apa jawabannya? Karena Menyangkut dengan- infrastrukturnya. itu dia, transportasi publiknya itu loh. Iya. Jarang sekali yang pulang menggunakan kendaraan Mobil, sendiri. iya. Dia pakai kereta. Nah, satu itu, kegagalan kita sudah puluhan tahun adalah tidak menciptakan atau membangun transportasi lokal. Orang naik kereta api, naik bus, turun jam 2 pagi. Nggak ada itu angkutannya ke desanya atau ke daerah lain di kota itu. Sehingga orang malas, nanti dirampok, di segala macam kan. Jadilah bawa kendaraan sendiri, makanya padat. Kalau angkutan umum di kota-kota besar itu bagus dan angkutan pedesaannya bagus, yang dulu kita pernah punya itu, nggak masalah. Cina relasi konektivitasnya bagus. Jadi tetap orang malas bawa mobil, susah, mahal. Ya udah naik kendaraan umum padat, tapi kan turun cek ada angkutannya ke kota dia, ada angkutannya ke desa dia, selesai. Disitulah kegagalan kita bahwa kita tidak mendevelop angkutan umum perkotaan di kota-kota dan angkutan umumnya pedesaan dari kota ke desa. Kan hancur semua, karena ada motor. Saya ingat baru tahun berapa ya, kira-kira 20 tahun yang lalu ketika industri motor dari Thailand pindah ke sini, kita kan euforia, teman-teman perindustrian euforia. Oh ini kita kesempatan kerja. Saya sudah bilang itu bencana, betul. Lah itu bencana motor itu yang sekarang menyebabkan semua angkutan kota, angkutan desa habis. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tidak bisa secepat kalau kita naik motor. Meskipun berbahaya, nggak peduli mereka. Selain jalan tol yang merupakan legasinya Pak Jokowi selama memerintah, dan itu kita sudah bisa lihat sekarang. Lah terus terobosan apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah? Gini, Bukan cuma Pak Jokowi aja, di masanya Pak SBY kan lebih Iya, parah kan gitu ya. Gini, terobosan itu kan kita anggap terobosan terbangun. Ya. Ada terobosan terbangun dan terpakai. Ada terobosan terbangun tidak terpakai. Ada terobosan terbangun kondisinya rusak. Oke. Itu sekarang. Nah, sekarang penambahan jalan tol. Jalan tol juga kualitasnya kan parah betul itu. Jadi, selain jalan tol, pelabuhan udara, bandara, itu nambah. Tetapi menambahnya itu tidak based on research, based on peraturan yang ada. Dilanggar semua. Jarak bandara di Pulau Jawa minimum 100 kilo baru boleh ada bandara lagi. Tapi ada yang cuma 65. Contoh apa? Cilacap dengan Purbalingga cuma 65 kilo. Itu against the law. Pelabuhan dibikin, tol laut, pung. Gak ada kapalnya yang lewat. Hancur pelabuhan itu. Oke?
Terus apalagi? Jaringan kereta di kampung kau di Makassar itu. Belum jadi? Belum jadi Belum karena jadi, tidak pakai pikiran, karena kereta itu investasinya mahal, ya kan? Dan kembalinya juga lama, tapi harus diatur dengan baik. Itu kan Makassar Parepare. Iya. Kan Sekarang baru sampai iya. cuma berapa kilometer Karena di Baru berhenti itu. anggarannya swasta, kalau pakai manusia lama baliknya, harus barang. Tapi kan pokoknya bangun begitu. Yang terjadi kan sekarang begini. Jadi bandara banyak yang kemarin baru di Sumeneb. Dibikin bandara internasional Sumeneb. Memang ada orang Sumeneb mau terbang kemana? Saya coba cari. Itu bandara internasional? Sebutannya bandara internasional. Benar atau tidak saya belum ke sana terus terang. Tapi di media cuma bandara internasional. Oke, terus saya coba cari tiketnya. Saya cari buka ada 3.800.000 pakai Batik Air. Mahal amat. Kok 8 jam? Jadi rupanya dari Jakarta ke Makassar dulu, ke Surabaya, baru masuk Sumeneb. Itu bandara dibikin kan dekat Surabaya. Orang mohon maaf saudara-saudara kita di Madura itu suka kalau pakai bus. Ada salah satu merek bus yang dia favorit karena nggak pakai AC tapi kenceng. Akas? Akas, antar provinsi, akap. Tapi kenceng, saya nggak sebut merek kan nanti jadi iklan. Nah itu laris. Nah orang sana suruh terbang. Kan bingung mau kemana terbang ke Sumeneb. Ya tapi kan masyarakat kita harus maju loh bro. Lo boleh maju kan tapi tidak maju lalu tidak jalan di bandara. Contoh Kertajati. Ada yang terbang dari sana. Sekaligus kita bicara tentang itu. Kita sedikit agak. Karena ini penting. Anda mengkritisi banyak hal menyangkut dengan beberapa fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah. Dengan sangat keras. Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban. Apalagi? Ini ya itu Purbalingga. Terus Ngeloram yang di Cepu bandara. Bandara juga. Terus sekarang Sumeneb. Itu banyak. Di Jawa. Yang di Sumatera. Di luar, Sumatera Trans Sumatera. Oke. Ya itu kan hancur. Terus nggak bisa masuk Sumatera Barat jadi belok-belok kemana-mana. Terus tadi kereta Makassar Parepare. Terus Mandalika. Apa intinya bro? Intinya begini. Kita untuk bangsa kita bisa maju. 100% saya setuju infrastruktur harus ada. Nah infrastruktur ada tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk saya harus bantu sampai selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam kalau macet? Oh bisa ya, bisa ya. Halim ke sana. Itu stasiunnya di situ? Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Tanya Pak Luhut. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot. Atau nunggu kereta lokalan. Kan lama bos. Kayak kereta bandara. Kan juga tidak ada yang naik. Karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif? Nggak ada yang naik, bos. Karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja. Kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, bos. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang di sini? Yang di sini? Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh di luar? Nah kan kau pakai. Efektif, bos. Turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Desain awalnya tuh di dalam. Saya ngerti betul karena saya ikut. Di dalam. Jadi antara terminal 1, 2, 3, 4 namanya, itu di dalam. Dulu check-in counter common-nya, itu antara terminal 1, terminal 2. Berhenti cet kayak di Singapura itu, kau turun, kau check-in.
Dah, terus boarding pass kau naik itu. Iya. Ke terminal mana, gate Iya, berapa. betul. Udah. Ya di seluruh dunia. Semua begitu. Begitu. Di Dubai, Iya. di Doha. Kalau kita di luar. Itu di luar. Jadi yang naik itu pekerja. Padahal dulu di luar itu ada Damri yang mutar. Terminal 1, 2, 3 itu ada Damri. Kenapa ada kereta itu? Itu 900 miliar. Jadi sekarang mubazir, bos. Itu yang saya bilang kenapa saya kritisi keras. Sebenarnya saya juga nggak dapat duit dari kritis itu kan. Tapi maksudnya yang bener lah. Dulu saya pernah ingat awal-awal Pak Jokowi, pokoknya harus bangun infrastruktur, dikorupsi silahkan kalian korupsi, tapi barangnya ada. Saya selalu bilang gitu waktu itu. Nah ternyata karena pengalaman Hambalang kan, barangnya nggak ada, ini barangnya ada jadi. Yang sekarang jarang jadi, tapi harus 30 tahun tahan, 1 tahun udah jebol. Nah cuman ini, gitu. Itu kenapa saya keras, karena itu kos buat kami, buat kita bangsa Indonesia. Kertajati. Kenapa dengan Kertajati? Kertajati itu kan diantah berantah begitu. Siapa yang mau naik di Majalengka? Sebelum gue cerita ini saya mau jelasin nih. Kemarin itu saya ngobrol sama supir saya. Supir saya itu orang Majalengka. Oke. Saya bilang kamu mau pulang pakai apa, Tam? Aku mau naik pesawat sebenarnya, Pak. Oh, oke, luar biasa nih. Lihat mana? Apa namanya, Kertajati. Oh ya. Tapi nggak ada tiket, nggak ada pesawat yang ternyata. Loh, begitu ya? Iya, padahal aku mau. Karena dari kampungnya dia ke Kertajati itu cuma setengah jam. Oke. Nah, kalau dia dari sini kan 6 jam tuh ke kampungnya dia. Saya tanya, jadi sebenarnya bandara itu dipakai apa sekarang? Tempat wisata, Pak? Iya. Foto-foto. Iya, sama private. Pre-wedding di situ. Kacau. Serius, sudah nggak ada. Itu sebulan 5-6 M. Biaya maintenance listrik, air, dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, bos. Siapa yang mau ke situ? Katanya untuk haji. Haji terus mau asramanya di mana? Kan nggak ada asramanya. Dari Bandung, jauh bos. Sekarang Cisumdawu udah mau buka, kemarin longsor. Karena saya sudah bilang waktu lihat ke sana, itu dia memotong bentang alam, bukit itu dipotong. Itu pasti longsor. Saya udah bilang, tolong diturap, diketanemin. Longsor sekarang. Oke, nah itu bandara sudah ada tahun berapa itu? 4-5 tahun yang lalu kan? Iya. Tapi kan nggak ada. Saya ke sana 2-3 kali, saya pusing, nggak ada yang nambah. Jadi nggak ada pesawat di situ? Nggak ada. Kan bandara internasional sebesar itu? Iya, dulu dipaksa oleh Menhub, pesawat situ. Lion, Garuda. Cuman tahan nggak sampai sebulan lah. Orang nggak ada orangnya 4 orang, 5 orang. Siapa mau bayar aftur? Yang paling lama bertahan, Citylink, akhirnya cabut. Di situ udah dikasih bis gratis dari Bandung. Tapi orang Bandung nggak mau naik bis Damri itu. Kenapa? Karena bukan Mercedes, bos. Lo itu terang-terangan bicara, saya wawancara kok. Damri juga baru dibayar mungkin akhir tahun. Jadi perencanaan inilah yang saya kritisi. Ini kan uang. Tadi kan kita bicara darat itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang udara Kertajati. Sekarang laut. Laut Patimban. Apa yang terjadi? Begini, Patimban itu kan Pak Presiden mengatakan bahwa ini pelabuhan kedua terbesar setelah Tanjung Priok. Artinya mother vessel yang gede-gede akan berlayar di situ. Kesanalah saya lihat. Dalamnya cuma 7-9 meter. Mana? 7-9 meter. Itu kan sudah nggak bisa, kapal mother vessel yang gede nggak bisa masuk, bos. Kandas dia. Oke. Harusnya 14 meter. 14 meter. Coba dikeruk. Udah dikeruk, naik lagi. Kita pakai heli dari atas ngelihat, kira-kira 300-400 meter ada muara sungai. Nah, disitulah sedimentasi lari ke situ. Satu. Kemudian juga ada salah konstruksi di pelabuhannya itu. Nah terus gimana? Jadi belum ada kapal ke sana. Itu waktu itu diresmikan, belum laporan ke IMO, belum laporan tanda-tanda rambu-rambu belum ada, sudah diresmikan. Saya cuma bilang, ini kan pelabuhan swasta loh, ini 43% atau 42% CT, sisanya Indika, lalu ada Pelindo, karena Pelindo BUP-nya harus BUP 10%. 10%. Ya sisanya kan Jepang, tapi Jepangnya belum masuk-masuk nih. Jepangnya itu kan gantinya Cilamaya, bos. Ketika Pak JK membatalkan Cilamaya kan digantinya Patimban. Nah sampai sekarang itu siapa kapal ke situ? Yang ada 2 Roro, bos. Ke Pontianak kalau nggak salah sama ke Banjarmasin. Bawa truk paling 11 truk gitu. Berapa nilainya investasi Patimban? Saya agak lupa itu, tapi di atas 6 triliun. Iya, itu loan loh ya. Loan ya? Jepang, JICA. Tapi itu kan swasta.
Ya, swasta tapi kan ininya loan. Loannya bukan swasta. Karena kan negara itu gantinya Cilamaya. Nah, jadi itu kapan beroperasi fullnya, saya nggak tahu. Sementara kan ada Tanjung Priok. Di situ kan nggak jauh. Ya, Tanjung Priok. Toyota pun sudah pindah, karena itu akan dijadikan pelabuhan kendaraan saja, jadi untuk ekspor kendaraan. Jadi dari Sunter, Toyota sudah pindah tuh ke Kerawang, kan dekat. Kalau tadinya di Sunter kan jauh, nah mobil yang lainnya kan pencar-pencar. Oke. Nah sekarang bagaimana itu? Infrastrukturnya belum jadi, Bos. Karena itu baru yang 1A, ada 1B, ada 2A, 2B, Jepangnya nggak mau nerusin. Aku agak bingung bagaimana mendengarkan penjelasan ini. Kenapa? Separah itukah kita punya perencanaan? Loh, kalau nggak percaya kita jalan bareng. Bukan saya tidak percaya, tapi saya bertanya. Ya begitu. Ini orang-orang pintar ini yang diberikan kesempatan untuk mengelola negara. Ya cepat-cepat tadi, Bos. Pokoknya cepat. Kenapa? Kau kan sering pakai Trans Jawa, beberapa kali lah. Iya. Selalu ada perbaikan kan? Bahkan tidak pernah berhenti perbaikannya. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal itu yang konkret gitu, yang konstruksi betonan, itu tahannya 30 tahun. Kenapa dibikinnya pakai itu? Karena supaya tahan 30 tahun. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun udah pecah. Itu jalan tol Simatupang itu, Bro, yang di Jakarta ini. Saya sampai sekarang bertanya, kenapa tidak pernah berhenti diperbaiki terus menerus, nggak jelas. Gini, pertama karena odol, overdimension, overload truk yang gede. Itu kan dibiarkan, itu merusak jalan. Satu. Kenapa dia merusak jalan? Karena pada waktu, ini kan kebanyakan timbunan di tanah diratakan. Nah tanah itu ketika ditimbun lapis pertama, dia harus dibiarkan beberapa hari dulu. Ini alam, Bos, kau nggak bisa teknologi bisa dipakai tapi harus, ini belum waktunya timpa lagi. Belum waktunya timpa lagi. Jadi dia belum mengikat tuh antar lapisan tanah, sehingga ada rongga. Ketika dilewati beban sangat berat odol tadi, pecah dia. Bawah pecah, atas pecah kan. Nah, pastinya tidak pernah bisa berhenti. Padahal itu harusnya tahan 30 tahun. Menurut para ahli, itu bukan saya ngomong. Iya, saya kan biasanya ke bandara lewat situ. Datang malam ada pekerjaan. Malam jam 1 malam itu macet, gimana ceritanya? Gue lihat, oh ternyata. Makanya setiap 2 tahun harus naik tarifnya kan, karena buat betulin itu. Jadi bukan ngarang, terus kita congkel gitu. Batunya itu tidak di crushing, jadi semen sama batu lepas kan. Saya ngajak ahli konstruksi jalan loh, makanya saya tanya, ini kenapa? Gitu, Bos. Apalagi yang Sumatera, yang di rawa-rawa itu terbanggi besar. Iya. Udah, Bos, kayak kubangan. Ya sekarang Lebaran rapi bisa lewat. Tapi itu sebentar lagi turun lagi, pecah lagi. Karena di rawa. Kan harusnya dipancang. Divakum dulu, pancang. Vakum, pancang. Kering dia. Orang pandai banyak di sini. Cuman yang ngawasin nggak ada. Tapi dibayar. Coba kau lihat bedanya bangunan LRT dengan MRT, kan berbeda. Iya. Jepang itu kan nggak mau tahu, dia mahal, nggak mau. Gua nggak mau. Kita, cincai lah, ini bisa juga lurus ini. Makanya nggak heran tiangnya KCIC, kereta cepat miring semua, ya karena begitu. Kan miring sekarang dibongkar. Makanya Cina nggak mau lanjutin bangun dulu, nggak miring deh. Sama sistem sinyalnya pakai seluler kan belum beres. Lah saya ngomong gini, gua kerjain, jadi gua tahu benar di mana ini. Gimana sih dulu bikin perencanaannya? Banyak kali problem kita, Gus. Wih, banyak. Kau undang aku kesini 100 kali belum tentu beres, Bos. Serius aku, serius. Kan saya mau itu supaya lebih baik gitu loh. Tapi kan ya gimana? Maksud saya gini loh, kita yang katanya sedang menuju pada sebuah kebudayaan baru dan bersaing dengan bangsa-bangsa hebat di dunia. Masa problem seperti ini tidak selesai juga, Gus? Ya itu yang menjadi persoalan. Apa iya kita bisa? Aku yakin bisa kok. Oke, kali gue sih lihatnya setiap hari ya. Saya lihat setiap hari. Jadi cuman apa iya? Orang pandai S3, S5, S-Kopior ada semua di sini. Dibayarin negara juga sekolahnya, termasuk gue dibayar negara. Tapi kan masih gimana? Kan gue sekolah dari TK sampai ini dulu negara. Tapi gimana kerjanya, Bos? Kita akhirnya harus kembali ke soal Lebaran. Ya. Harus kembali ke laptop nih. Karena ini berhubungan dengan fasilitas umum ini. Coba tampilkan data yang terakhir tadi. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini kan tadi pagi saya pada saat kita ngambil gambar ini, Kamis ya H-4. Ya, saya baca tadi itu, saya buka internet yang live itu
sudah macet. Iya, dari kemarin, dari Selasa. Di tol Cipali. Ya. Cipali dan Cikampek Palimanan. Itu sudah macet. Saya jadi berpikir, saya bilang sama istri saya tadi, kayaknya nggak berubah ya situasi, gitu kan. Ini ada antisipasi pemerintah nih, menyangkut dengan kemacetan ini. Pertama, macet 1 kilometer, tol gratis. Terus yang kedua, one way, kontraflow, and ganjil genap. Ya. 3, larang operasional truk hingga aturan penjualan makanan. Ya. Yang keempat, tol Japek 2 Selatan beroperasi fungsional. Ya. Coba jelasin, Bro. Begini, yang pertama ya, macet 1 kilometer tol gratis. Ini melanggar peraturan. Karena pendapatan negara akan berkurang. Harus ada putusan Menteri Keuangan. Oke. Jadi tidak bisa. Kenapa muncul ini? Beberapa yang lalu, waktu rapat koordinasi, Pak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kakor Lantas menetapkan bahwa Kakor Lantas diberikan diskresi. Ketika kemacetan terjadi kurang lebih 1 kilo, buka pintu tol, suruh lewat. Tidak usah bayar. Tetapi ini internal ya, jangan sampai keluar. Tetapi oleh Pak Menhub disampaikan ke media. Nah ini yang cilaka. Nanti kalau sampai diperiksa BPKP, kenapa pendapatannya berkurang jumlah mobil itu, ini urusannya ini. Ini against the law. Tapi kan untuk sebuah kekhususan peristiwa makanya itu, diskresi tadi tidak usah diumumkan. Jadi polisi kan bisa lihat, macet, buka, cepat. Itu enggak apa-apa. Risikonya bagi polisi nantinya dia akan merugikan negara. Karena kemacetan dia punya diskresi karena dia by law, dia adalah penanggung jawab kelancaran lalu lintas. Jadi dia buka, saya buka karena macet panjang. Kalau macet panjang begini, bisa diterima. Tapi kalau diumumkan di publik, Anda udah macet 1 jam nih. Perasaan udah sekilo tuh, padahal misalnya cuma 500 kilo, lu minta gratis. Kan kacau. Itu untuk yang terjadi. Ini kebijakan yang ngawur. Dan memang disepakati saja diberikan diskresi kepada polisi untuk menjaga kelancaran. Kalau dibuat begini, artinya harus ada surat keputusan Menteri Keuangannya. Atau mungkin nanti BUMN juga. Nah, one way, kontraflow, ganjil genap harus. Karena kalau tidak, mobil itu kan parkir, nggak bisa bergerak. Kalau hanya one way. Kalau hanya 2, juga masih parkir, 3 baru bisa jalan pelan. Jadi itu diskresi polisi untuk melakukan itu. Mau lepas, mau 1, itu dia lakukan. Karena dia koordinator di lapangan. Larang operasional truk, iya. Nah, dan aturan penjualan makan, iya. Jadi ini memang harus diatur, karena jalanannya tidak muat. Jadi truk yang tidak membawa essential goods, misalnya sembako, dia tidak boleh lewat selama 9 hari. Jadi yang kecil boleh, tapi yang truk nggak boleh. Jadi itu dilarang untuk kelancaran. Tol Japek, saya dari sana 2 hari yang lalu ngecek, memang sudah ini tol fungsional. Jadi Anda keluar dari Jatiluhur, kalau arah Bandung ya, dari arah Bandung mau ke Jakarta, tidak usah ke pertigaan, ini bisa langsung keluar di Kerawang Barat. Cukup sudah jauh lah. Nah persoalannya jalan ini sebelum masuk ke tol Kerawang Barat, itu melewat jalan arteri, jalan industri namanya, itu jalan pabrik-pabrik. Jadi akan banyak truk. Truk kan nggak dilarang di jalan arteri. Nah, jadi akan ada kepadatan situ. Jadi kepolisian yang harus mengatur dengan flagman itu orang yang bawa bendera dengan sangat teratur. Komunikasinya harus hati-hati. Jangan ditumpuk di pertigaan arteri itu. Nah, ini memang memotong jarak orang mau dari Bandung ke Jakarta. Kalau ini nanti sudah jadi Bandung-Jakarta 1 jam. Yang saya maksud itu begini, menyangkut dengan kemacetan ini. Saya berpikir sederhananya begini. Kan jalan tol sudah banyak. Bahkan menjadi kebijakan utama pemerintahan selama 2 periode ini. Kok masih macet? Berarti kita memang sudah kaya ya? Masyarakat kita sudah kaya, mobilnya banyak. Mobilnya banyak. Sudah kaya. Kan begitu mobil nggak laku, minta insentif kan. PPN dihilangkan, nggak beli. Kan bisa hemat 20 jutaan. Ya mobilnya udah banyak. Makanya orang bilang kalau mau bebas macet, bikin tol. Nggak bisa. Tol itu hanya bebas hambatan, bukan bebas macet. Bebas hambatan artinya tidak ada persilangan, tidak ada belokan, lurus saja. You mengkritisi soal kemacetan di jalan tol itu menyangkut dengan rest area. Saya sudah lama, hampir 4-5 tahun yang lalu, karena saya tim juri penilai rest area dan jalan tol dari PUPR. Rest area kita itu desain tahun zaman Flintstone sepertinya. Udah lama betul. Ya, jadi dia bikin itu macam-macam, jalannya di dalam itu berliku-liku. Nah,
Kebiasaan orang kita kalau mau ke toilet kita parkir depan toilet. Kita mau sholat ke musola. Ya. Mau makan. Jadi babelit di dalam Ya, itu. parkir di depannya musola, parkir di depannya toilet. Nah, peraturan internasional, parkir itu ada di depan wilayah area. Di luar negeri kan begitu. Iya, di pinggir sejajar dengan jalan. Sehingga kalau masuk penuh dia langsung keluar, keluar. Tidak putar-putar di dalam. Sekarang sudah kita atur. Pokoknya arusnya nggak bisa, karena arusnya masih putar-putar belok itu. Jadi pasti macet. Nah, sudah macetnya dari sana. Ketika rest area macet, jalan tol akan tambah macet karena orang yang mau ke toilet dan mau segala kan berhenti. Itu kenapa rest area saya bilang harus dirubah. Desainnya sekarang tuh desain zaman Flintstone. Yang di Sumatera bikinnya kayak gitu lagi, malah tambah banyak island-islandnya gitu. Kemarin waktu saya kesana saya bilang ini mesti dibongkar. Kayaknya yang membuat itu kurang piknik ya. Iya. Kurang jalan-jalan keluar. Enggak tahu, cuma mikir keindahan. Begitu. Luar negeri juga indah kok. Ya indah. Tapi kan di luar negeri tidak, paling Thanksgiving kalau di Amerika ramenya. Tapi kan tidak seramai ini. Karena angkutannya bagus. Nah kita kan pakai kendaraan semua. Masuk rest area, ngunci udah. Ngunci. Nah akhirnya mereka piknik di pinggir jalan, di bahu jalan itu. Yang lebih ngeri lagi kalau di tol Semarang Trans Jawa kan turun naik hili. Maupun yang di Cipularang. Itu kan ada emergency exit, kalau truk remblong, mobil remblong kan naik ke atas itu. Itu malah gelar tikar di situ, dia buka rantang. Bayangin kalau ada yang emergency exit, nabrak bersih itu. Itu saya ke sana, pas itu lewat naik bus dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PUPR. Saya bilang, saya mau foto mas, jangan difoto. Memang kita unik ya. Iya, kita unik. Sekarang lagi viral ini Gus. Apa? Pesawat Garuda, pintu bagasinya terbuka pada saat siap terbang. Itu kemudian ditweet oleh seorang bupati dan kemudian ramai. Iya. Oh my goodness. Ini kebodohan bangsa yang tercatat di IQ. Sudah pasti tercatat. Kita tuh rankingnya kan pernah terpuruk 2007. Terus sudah diperbaiki 2016 lah. Udah bagus lah di Asia. Sekarang itu, bayangkan. Itu adalah tanggung jawab cargo master namanya. Cargo master itu orang bertanggung jawab, kan pesawat itu harus keseimbangan. Meletakkan kotak ukuran sekian-sekian itu di mana itu cargo master yang menentukan. Selesai itu dia harus mengunci. Nah kemarin sudah block off, sudah cabut ganjelnya dia mau siap ke runway. Itu pintunya masih terbuka. Itu di kokpit nyala alarm dan lampu. Harusnya kelihatan. Harusnya kelihatan oleh pilot dan co-pilot. Dan manual booknya, sebelum semua itu mati, dia tidak boleh block off. Cabut ganjel rodanya itu. Berarti ada unsur kelalaian pilot juga? Iya. Dan herannya ketika tadi pagi, waktu sahur saya kirim ke Pak Dirjen Perhubungan Udara, dia baru tahu. Itu aneh, harusnya ada laporan langsung kepada Dirjen, ke otoritas, karena ini berbahaya. Oh iya, sangat berbahaya. Iya, bayangkan kita terbang itu barang cuma tumpah, keseimbangan pesawat terganggu gimana? Iya. Tekanan juga terganggu. Itu, jadi ini harus diperiksa cargo master dan pilotnya. Ini sekelas Garuda begitu, bagaimana sekelas airline lain? Saya tuh selalu menyukaimu kawan, karena kau sangat kritis untuk hal seperti ini. Kadang-kadang kan orang melihatnya ini sederhana. Sederhana. Kan? Menyangkut keselamatan jiwa. Oh iya dong. Kalau ada apa-apa. Itu gitu. Tugasnya Kementerian Perhubungan mengurusi transportasi umum dan keselamatannya. Bukan ngurusin tarif. Yang sudah-sudah dia ngurusin tarif. Tupoksi dari Presiden bukan itu. Bagaimana kalau aku ajak kamu berbicara sekarang soal penyelamatan, negara sudah memutuskan menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan. Kan lebih panjang lagi ceritanya. Oh panjang, nanti ku ceritakan panjang. Kita siapin waktu khusus ya untuk itu ya. Ya. Jadi pemirsa, ini yang saya maksud barusan, karena Garuda kesulitan, itu sebenarnya itu sudah posisi sudah bangkrut sebenarnya, utangnya sudah berlebihan, tapi diputuskan oleh pemerintah untuk diselamatkan. Dengan 7,5 triliun. Dengan 7,5 triliun itu uang aja dibuang. Saya nggak yakin itu cukup untuk itu. Ya nggak cukup, utang kewajiban 100 triliun lebih. Iya makanya. Tapi kan jangan kita bahas dulu ya. Berikutnya ya. Gus, makasih ya. Oke, pemirsa, itu dia. Kadang-kadang aku juga malas undang sahabat saya ini karena dia memberikan saya banyak sakit kepala. Tapi itulah gunanya seorang Agus Pambagio, seorang yang sudah puluhan tahun membantu kita, memori kita agar terus-menerus peduli dengan bagaimana tanggung jawab negara dalam hal kebijakan publik.
Diskusi yang menarik, diskusi yang menyenangkan. Seperti itulah selama ini kalau saya berdiskusi dengan sahabat saya, Agus Pembagio. Bro, makasih ya. Sama-sama, Bro. Sekaligus saya mengucapkan selamat berlebaran. Sama-sama, maaf lahir Maaf batin. lahir batin. Salah-salah kata. Dosamu aku... Tapi aku janji ke rumah kau di Sukabumi. Ya. Makasih, Bro. Ya. Sip. Pemirsa, itu diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan dari krunya Akbar Faisal Unsensor. Saya dan seluruh kru, Hafid, Tommy, Dandi, Trisna, dan semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.